adik-adik ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah membaca bersama-sama. Kita sekarang mau membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membaca Pentakosta ketiga. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ayo kita duduk yang rapi, duduk yang manis. Jangan ngobrol-ngobrol, kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sebentar mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa, supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami tidak main-main, kami tidak mengobrol ya Bapa. Kami benar-benar sungguh-sungguh mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami semua dimanapun kami berada ya Bapa, karena kami tahu Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita mengangkat pujian Bapa, ku datang padamu. Haleluya Yesus. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
buat Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Adik-adik katakan haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi memuji-Mu ya Bapa. Kami siap lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan, amin. Siapa yang di sini percaya kalau bersama Tuhan Yesus kita bisa melakukan apa aja yang positif? Angkat tangannya. Oke, kita mengangkat pujian Big or Small. Adik-adik ayo bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat adik-adik, yeay 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 yeay. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat, yeay 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 yeay. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, berikan buat Tuhan Yesus. Oke. Masih semangat adik-adik? Oke, kita angkat pujian lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini
rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Yeay, haleluya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biar Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami juga ya Bapa, supaya kami mendengar, bukan hanya mendengar tapi kami juga melakukannya ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semuanya pasti bahagia dan sehat selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica akan bercerita tentang Kitab Kejadian pasalnya yang pertama adik-adik. Dulu dunia belum berbentuk adik-adik dan masih gelap gulita. Lalu Tuhan Allah berfirman adik-adik pada hari yang pertama. Tuhan berfirman, jadilah terang. Nah, lalu Tuhan melihat terang itu baik adik-adik, tapi masih ada yang kurang. Makanya Tuhan menciptakan lagi adik-adik pada hari yang kedua. Hari yang kedua Tuhan Allah berfirman, jadilah cakrawala. Cakrawala itu apa sih Kak Ica? Cakrawala itu adalah langit adik-adik. Nah, Tuhan juga melihat langit itu baik. Sudah ada terang dan sudah ada langit. Lalu Tuhan berfirman lagi nih adik-adik. Tuhan melihat masih ada yang kurang. Makanya pada harinya yang ketiga Tuhan berfirman lagi. Tuhan Allah berfirman, jadilah pagi dan sore dan malam hari. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadilah darat dan lautan adik-adik. Nah, lalu pada hari yang keempat Tuhan juga menciptakan matahari, bulan dan bintang adik-adik untuk menandakan bahwa adanya pagi, siang dan malam hari. Nah, adik-adik, Tuhan juga melihat sepertinya belum lengkap nih. Nah, makanya pada hari yang kelima Tuhan Allah berfirman, jadilah hewan-hewan. Tuhan menciptakan hewan yang ada di udara, yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Tuhan melihat semuanya indah dan baik. Lalu Tuhan juga menciptakan orang yang akan merawat nih adik-adik, yang akan merawat semua yang Tuhan sudah ciptakan. Makanya di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa adik-adik? Manusia. Tuhan menciptakan manusia dan diberi nama manusia ini adalah Adam adik-adik. Nah, Tuhan melihat semuanya baik. Lalu Adam memberi nama hewan-hewan yang ada di dunia adik-adik. Tapi Tuhan kasihan melihat Adam. Sepertinya Adam kasihan nih kalau sendirian. Nah, makanya suatu malam Tuhan mengambil tulang rusuk Adam di saat Adam sedang tidur adik-adik. Lalu tulang rusuk yang diambil itu dihembuskan roh adik-adik. Maka terciptalah pasangannya Adam dan diberi nama Hawa adik-adik. Nah adik-adik, hebat nggak Tuhan Allah kita? Hebat ya adik-adik. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Makanya adik-adik kita harus apa? Banyak-banyak bersyukur. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya adik-adik. Dari cerita ini Kak Ica mengambil rangkuman bahwa
Tuhan dapat berbuat apapun adik-adik. Tuhan dapat menciptakan apapun, yang tidak ada menjadi ada. Karena apa adik-adik? Tuhan mempunyai kekuatan. Nah, kita mau belajar ya adik-adik untuk selalu apa? Untuk selalu taat dan untuk selalu bersyukur apa yang kita punya ya adik-adik ya. Nah, cerita ini kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari adik-adik ikutin Kak Ica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah belajar tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan. Semuanya baik adanya. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena kami juga mau menjadi manusia-manusia yang selalu penuh dengan rasa syukur. Yang manusia yang selalu mempunyai hati yang menghargai apa yang telah Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat menjadi rema di kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua adik-adik yang udah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.